Di sebuah desa kecil yang damai, tinggallah seorang ayah bernama Pak Raka bersama putri sematawayangnya, Naila. Naila baru berusia 8 tahun, masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Sejak ibunya meninggal 2 tahun yang lalu, hidup mereka hanya berdua. Sederhana namun penuh kasih sayang. Setiap pagi, Naila berangkat sekolah dengan penuh semangat. Wajahnya ceria, senyumnya tak pernah lepas. Ia selalu melambai dari kejauhan, membuat Pak Raka merasa lengkap sebagai seorang ayah. Tapi belakangan ini ada yang berbeda. Naila selalu pulang dalam kondisi yang memprihatinkan. Langkahnya berat, tubuhnya lemas, kadang jalannya terseret, seperti sedang menahan rasa sakit di kakinya. Beberapa kali lutut Naila berdarah. Bahkan ada hari di mana ia sampai tertidur di lantai begitu sampai di rumah. Awalnya, Pak Raka mengira anaknya hanya kecapean di sekolah. Tapi semakin hari, kondisinya semakin parah. Yang membuat Pak Raka semakin bingung adalah Naila tak pernah mau bercerita apapun. Ia hanya bilang, "Capek ya, Naila main sama teman-teman." Tapi, masa ia bermain bisa membuat anak sekecil itu pulang dengan luka di tubuh? Pak Raka mulai cemas. Ia mengamati setiap hari, tapi tak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Naila di pagi hari. Sampai akhirnya, ia memutuskan memasang CCTV kecil di depan rumah. Hanya satu kamera sederhana mengarah ke jalan tempat Naila biasanya pulang. Hari pertama, tak ada yang aneh. Naila pulang seperti biasa, dengan langkah yang goyah, tapi tidak terlihat ada yang mengikutinya atau mencelakainya. Tapi yang menarik perhatian Pak Raka, jam kedatangan Naila, biasanya anak-anak lain sampai rumah pukul 2 siang. Tapi Naila selalu baru tiba sekitar jam 3 lewat. Hampir 1 jam terlambat dari teman-temannya. Kemana dia selama itu? Pak Raka mencoba bertanya pelan. "Naila, kamu dari mana tadi, Nak? Kok pulang sekolah telat terus?" Tapi jawaban Naila masih sama. Senyuman kecil dan kalimat yang sama. "Naila main sebentar aja ya. Habis itu langsung pulang kok." Tapi kali ini, mata Naila tidak secerah biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu. Pak Raka makin gelisah. Ia mulai berprasangka, jangan-jangan Naila dibuli. Atau mungkin ada seseorang yang memperalat anaknya. Atau yang lebih mengerikan, Naila menjadi korban seseorang. Malam itu, Pak Raka tak bisa tidur. Ia menatap foto almarhum istrinya dan dalam hati berkata, "Sayang, maaf, aku tidak tahu bagaimana menjaga anak kita dengan benar." Keesokan harinya, Pak Raka mengambil keputusan besar. Ia pura-pura berangkat kerja, tapi sebenarnya ia bersembunyi tak jauh dari sekolah Naila. Ia ingin tahu kemana sebenarnya anak itu pergi sepulang sekolah. Dan saat bel pulang berbunyi, Naila berjalan keluar gerbang sekolah. Tapi yang mengejutkan, dia tidak langsung pulang ke rumah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak kecil yang mengarah ke bukit kecil di sisi desa. Pak Raka mulai membuntuti dari kejauhan. Jantungnya berdetak cepat, dan ketika ia sampai di balik semak-semak, ia menyaksikan pemandangan yang membuat tubuhnya membeku. Naila sedang memegang tangan seorang nenek tua.
Wajahnya keriput, tubuhnya sangat kurus. Nenek itu nyaris tak bisa berjalan. Tapi Naila membantu menopang tubuhnya pelan-pelan. Bahkan mencoba menggendong nenek itu dengan tubuh kecilnya. Nenek itu menggigil dan Naila terlihat sangat kelelahan. Tapi tetap memaksa diri untuk menuntunnya menuruni jalan yang curam. Pak Raka tercekat, tak sanggup berkata-kata, matanya berkaca-kaca. Selama ini, ternyata Naila setiap hari berjalan memutar sejauh lebih dari 2 kilometer untuk membantu nenek itu pulang dari kebun ke rumahnya. Dengan kakinya yang kecil, dengan tubuhnya yang masih lugu, itu alasan Naila selalu pulang terlambat. Itulah alasan tubuhnya penuh dengan luka. Kakinya gemetar, bukan karena bermain, bukan karena dibuli, tapi karena dia menjadi malaikat kecil bagi seseorang yang tak mampu.